Laki-laki siang, komunitas pegiat literasi di Majene, Sulawesi Barat menggelar lapak baca di ruang publik untuk memudahkan akses membaca buku. Pemirsa, beginilah suasana di lapak baca yang digelar di pojok Stadion Prasamya Mandar, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Anak-anak hingga orang dewasa diberikan kebebasan untuk berekspresi dengan membaca puisi ataupun melakukan kegiatan lain yang bermanfaat. Lapak baca di ruang publik juga menyediakan ratusan judul buku untuk dibaca secara gratis. Kegiatan yang diusung oleh komunitas pegiat literasi dan dibantu oleh petugas Polres Majene ini sengaja digelar untuk menumbuhkan kembali minat membaca bagi masyarakat di Majene. Kekilas yang berikutnya, pemirsa, puluhan umat Tri Dharma Tulungagung, Jawa Timur menggelar ritual ulam bana atau sembahyang arwah di Kelenteng Choi Tikyong. Ritual sembahyang arwah di Kelenteng Choi Tikyong ini digelar setiap bulan ke-7 penanggalan Imlek. Momen ini diyakini sebagai terbukanya pintu akhirat sehingga arwah dapat kembali menemui keluarganya. Keluarga menyuguhkan makanan sebagai simbol persembahan bagi para leluhur, lengkap dengan tulisan nama pada kertas. Setelah doa selesai, kertas berisi nama leluhur dikumpulkan untuk dibakar. Sementara makanan persembahan akan diambil kembali oleh keluarga untuk dibawa pulang. Informasi lain, pemirsa, hingga kini hujan deras yang mengguyur Denpasar, Bali sejak Selasa menyebabkan banjir di sejumlah titik di kota Denpasar dan sekitarnya yang membuat aktivitas warga pun terganggu. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Denpasar, Bali, kami sudah bergabung dengan Saifullah di Jimbaran, Badung, Bali, dan Elga dari Denpasar, Bali. Kita ke rekan Elga terlebih dahulu. Elga, bagaimana kondisi terkini banjir di sana? Ya, oke. Selamat siang, Vera. Jadi bisa dilaporkan kondisi terkini di area Denpasar, Bali. Saat ini memang banjir di beberapa wilayah sudah berangsur surut, tapi memang masih ada beberapa titik yang mengalami banjir gitu. Tadi hasil pantauan memang ketinggian air di beberapa titik wilayah di Denpasar sekitar 60 sampai 80 cm, bahkan sampai ada yang 2 meter. Kurang lebih seperti itu sih, Sarah. Lalu bagaimana dengan kondisi warga di sana? Apakah sudah banyak yang mengungsi? Ya, kalau di Denpasar sendiri belum terpantau ada warga yang mengungsi, tapi ada beberapa warga yang bergotong royong membantu membersihkan sisa-sisa banjir gitu yang ada di kompleks perumahan warga tersebut. Baik. Itu adalah kondisi bagaimana di Denpasar, lalu seperti apa di kawasan Badung, Bali. Kita ke Saifullah. Bagaimana kondisi di sana, Saifullah? Ya, terima kasih, Vera. Seperti yang disampaikan tadi bahwa akibat hujan 2 hari mengakibatkan genangan air di sejumlah titik, terutama di kota Denpasar dan Badung, Kute dan sekitarnya, seperti itu. Salah satunya di Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di simpang Jalan Patung Dewa Ruci Denpasar, perbatasan Denpasar dengan Kute gitu. Akibatnya arus lalu lintas terhambat di tidak saja warga yang akan beraktivitas, tapi juga wisatawan yang akan pulang ke daerahnya yang menuju ke bandara maksudnya. Jadi mereka terhambat karena sudah tidak ada lagi yang bisa nerobos begitu. Karena jalan alternatif pun terlihat macet. Jadi seperti itu kondisinya sekarang. Begitu, Vera. Terima kasih. Ya, lalu apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani banjir ini?
Yang turun di lapangan masih yang kita lihat cuma polisi saja untuk mengatur lalu lintas. Sementara yang pejabat lain kayaknya belum terlihat. Seperti itu, Vera. Bagaimana dampaknya terhadap tempat wisata di sana, Saifullah? Kita tidak begitu memantau tempat wisata tapi menurut informasi yang beredar, sejumlah tempat wisata memang juga tergenang air di sekitar kawasan mereka, sekitar Kuta dan sekitarnya itu. Begitu sementara, Vera. Baik, terima kasih untuk informasinya. Saifullah melaporkan langsung dari Bandung, Bali, dan sebelumnya ada Ignatius Elga dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Bursa kita ke informasi untuk menjaga kondusivitas pasca peristiwa kerusuhan unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu, pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat menggelar acara Ronda Bersama atau Siskamling Kota bersama warga di sejumlah rukun warga. Selain diikuti oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dan Wakil Wali Kota Bandung, Kang Erwin, acara Ronda Bersama atau Siskamling Kota ini juga diikuti oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Menurut Bima, melakukan ronda atau siskamling telah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi potensi kerawanan keamanan, sekaligus sebagai bentuk kebersamaan. Selain berkeliling, rombongan juga menyapa warga dan meminta warga untuk kembali menghidupkan siskamling. Selain itu, rombongan juga membagikan sejumlah paket sembako bagi petugas siskamling yang tengah berjaga di masing-masing RW. Program siskamling warga ini adalah warga jaga warga, ini juga akan digelar di sejumlah daerah. Ini Pak, ada rencana UPT-nya belum siap atau PSU-nya belum beres. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.